Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Wal Asri Pertamina Surabaya rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita berdoa, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dan dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah sholat berjamaah ini kita semua diberikan sehat walafiat. Yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya, yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun nanti kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, kita akan melanjutkan kajian kitab zikir-zikir Rasulullah atau kitab Al-Adhkar An-Nawawi, masih dalam tema kesunahan membaca surah-surah setelah membaca Al-Fatihah. Kita akan membaca makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahihi muslimin, di dalam sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atai sunnatal maghribi, selalu membaca di sunnah maghrib. Sunnah maghrib ini artinya sunnah setelah maghrib, karena sebelum maghrib ini enggak sunnah, Pak. Sebagaimana sudah kita jelaskan di beberapa hadis bahwa man shalla isna asyara rak'atan nafilatan ghaira faridatin banallahu lahu baitan fil jannah au kama qala. Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Yang dimaksud 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur 6, 2 rakaat setelah zuhur 8, 2 rakaat setelah maghrib 10, dan 2 rakaat setelah isya. Total berapa? 12. Ini sholat yang muakkadah, yang sangat dianjurkan dan jangan sampai ditinggal, Pak. Kepingin gak rumah di surga? Kepingin, wong omah sampean cewilik nang donya ngono, sumpek omahe. Nah, karenanya ketika Rasulullah berbicara bahwa Rasulullah membiasakan diri sholat sunnah maghrib, itu artinya sholat sunnah setelah maghrib. Apa yang dibaca Rasulullah? Wa rak'atai tawaf, 2 rakaat setelah tawaf. Panjenengan kalau umrah Bapak Ibu, ya, berikhram kemudian tawaf keliling Ka'bah 7 putaran. Setelah itu apa yang dilakukan? Salat sunnah tawaf namanya, Pak. Jadi salat ba'diyah maghrib, salat sunnah tawaf,
wal istikharati, dan salat istikharah. Ini juga pernah saya ajarkan, salat untuk memilih antara dua hal. Sunnahnya apa setelah baca Fatihah? Wa fil ula, di rakaat yang pertama, yaqra'u, Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun, selalu membaca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fis saniyati, di rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. Saya kira jamaah wal asri ini sudah mengamalkan ini Pak ya. Pak dia maghrib apa? Qul ya ayyuhal kafirun setelah Fatihah di rakaat yang pertama, dan qul huwallahu ahad setelah Fatihah di rakaat yang kedua. Sampun ngamalaken nggih? Tawaf dan istikharah. Ternyata tidak hanya mengamalkan Pak, memang apalan iku tok anjene. Nah, maca surat liyane lho gak apal. Tapi memang sunnah Pak. Ini berkali-kali saya sampaikan, jangan meremehkan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kalau saya menukil beberapa ulama mengatakan, baca qul ya ayyuhal kafirun itu membersihkan kerak-kerak syirik dan nifak. Jadi hati kita ini mungkin ada kesyirikan, ada sifat munafik Pak, dibersihkan. Setelah bersih, baru dibacakan qul huwallahu ahad yang fungsinya adalah mengisi kembali atau menguatkan kembali. Jadi manah niki diresi-isi seret resi terus dileboni manah sing apik. Kamar mandi itu kalau kita mau kuras airnya Pak, belum kita bersihkan, kita masukkan air yang baru, tapi masih banyak kotoran-kotoran, ya airnya akhirnya kotor. Caranya bagaimana? Kamar mandi dibersihkan sampai bersih, setelah bersih baru dimasuki air bersih. Itu namanya kuliah sama kulhu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang sahih mengatakan, barang siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun sampai tuntas, sampai lakum dinukum waliyadin, qabla manamiha, sebelum tidurnya, maka Allah akan membersihkan hatinya dari sifat syirik dan munafik. Baca qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur itu terapi membersihkan hati dari syirik dan nifak. Khusus sholat ba'diyah maghrib, sholat sunnah tawaf, sholat istikharah, Rasulullah selalu membaca di rakaat yang pertama setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua setelah Fatihah qul huwallahu ahad. Sekarang sholat witir Bapak Ibu. Wa ammal witri, adapun sholat witir, Fa'idha autara thalatha raka'atin, apabila kita memilih witir itu 3 rakaat. Arti witir apa arti witir Pak? Ganjil. Berarti ganjil itu dimulai dari apa? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nabi itu pernah langsung 11 rakaat witir. Tapi karena disebutkan oleh Imam An-Nawawi, sebaik-baik witir itu 3 rakaat. Dan kalau kita memakai witir yang 3 rakaat, apa? Qara'a fil ula, maka membaca di rakaat pertama ba'dal fatihati, setelah Fatihah apa ini baca? Sabbi lukul humana itu Pak. Terus kadung kulina kulhu kulha kulhu terus. Yang pertama sabbihisma rabbikal a'la Pak. Ini ambil witir yang 3 rakaat. Di rakaat yang pertama setelah Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian wa fis saniyati, di rakaat yang kedua setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Ini sunnah ya Pak. Wa fis salisati, dan rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad wa muawwidataini, dan 2 qul yang lain. Jadi sunnahnya itu di rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Sunnah. Loh Pak, kalau saya ambil kulhu silahkan Pak, tapi kan ya boleh, tapi kan enggak sunnah. Jadi rakaat pertama setelah Fatihah sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiga setelah Fatihah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang viral di Pertamina namanya trikul. Gue sing ngarang sapa lah ya trikal trikul iki.
Bapak Ibu, kalau panjenengan ini ilmu ya Pak, menyebut kul a'udzu birabbil falak sama kul a'udzu birabbin nas itu apa sebutannya? Al muawwidataini. Apa? Al muawwidataini. Sampai diraakan kok salah pas ngomong ayayayayaya. Al muawwidataini. Dua surat perlindungan. Kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau menggabungkan tiga, stop, mulai sekarang nggak ada istilah trikul lagi. Kalau kulhu, kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas istilahnya al-mu'awwidzat. Napa Pak? Al-mu'awwidzat. Tiga surat yang diawali dengan kul yang isinya adalah tiga perlindungan. Kemudian wallahu a'lam. Ini. Faslun, adapun fasal. Walau taroka, seandainya dia meninggalkan suratal Jum'ati, tidak membaca surat Jum'ah. Bapak Ibu, ini bahas masalah salat Jum'ah ya. Tentunya yang membaca adalah imam. Karena salat Jum'ah itu namanya Jum'ah, artinya kumpul. Otomatis Jum'ah adalah jamaah. Saat itu sunnah imamnya setelah Fatihah membaca surah Jum'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Itu. Di rakaat yang kedua baca surah Al-Munafiqun. Urutannya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Tapi sangat jarang sekali imam Jumat itu membaca surah Jum'ah sama Al-Munafiqun, Pak. Ya siji dawa, loro ya gak apal. Terus ada solusi. Bagaimana kira-kira kalau ada imam Jum'ah yang tidak membaca surah Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun? Maka digantikan dengan apa? Seperti sholat id, sholat istisqa, sholat witir, sholat fajr, semuanya. Wa qara'a fil ula sabbihisma rabbikal a'la. Wasaniya hal ataka hadithul ghasyiyah. Ternyata sih kedawan Pak, sabbihis kedawan, hal ataka kedawan. Ya apa? Ya balik maneh kuliah mbek kuluhu wis. Angel ini. Bapak Ibu, ini adalah kesunahan. Sebenarnya kita ini kan terus ditanya, Pak, kamu cinta nggak sama Nabi? Cintalah. Buktinya apa? Hal yang terkecil pun saya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mohon maaf, kadang-kadang kita itu selalu menisbatkan sunnah itu kepada hal yang physically, Pak. Physically. Ya nggak apa-apa, silahkan ada physically. Tapi ada juga yang amali. Seperti ini, Pak. Ini kan sunnah semua. Jadi ada orang itu kesunahan dalam pakaiannya saja, dalam perform wajahnya saja, fisiknya saja. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan fisik apapun. Ini kan sunnah juga. Kalau panjenengan di hari Jumat menjadi imam, membaca surah Al-Jum'ah, yang kedua surah Al-Munafiqun, itu ada telah menghidupkan sunnah. Jika tidak bisa, maka di rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu juga menghidupkan sunnah. Panjenengan datang ke masjid duhur ini, Pak. Sebelum iqamah masih ada waktu 5 menit, masih cukuplah 4 rakaat. Saya perkirakan 2 rakaat itu 1 rakaatnya 1 menit. 4 menit cukuplah, Pak. 4 rakaat 2 salam sebelum duhur itu juga menghidupkan sunnah. Banyak di antara kita ini yang memang secara perform, secara baju, secara kelihatannya enggak sunnah, tapi perilakunya Pak sunnah terus. Ini bukti bahwa kita cinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Syarat menjadi cinta kepada Rasulullah itu apa? Menyebut namanya dengan bersalawat kepada Rasulullah. Terus yang kedua adalah ihya'us sunnah, apa? Menghidupkan sunnahnya dari yang terkecil. Dan yang terkecil yang paling enak itu Pak, ya sholat gitu. Sholat. Sekarang misalkan begini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biarkan jenggotmu
terurai. Rapikan kumismu. Ini kan menunjukkan kesunahan dalam bentuk physically. Tapi kan nggak semua di antara kita umat Nabi itu yang punya bibit jenggot, Pak. Saya masih lumayan loh, Pak, ada sedikit-sedikit. Ini ada sahabat saya ini cuma 3. Sing toko dulu, telung gelintir tok. Lho Mas, sunnah Mas. Wis meneng opo gak usah ngomong koyo ngono. Wong telu ae kok. Akhirnya dieman-eman sing telu niku, Pak. Dilus-lus. Merotol siji karek loro. Maksud saya bukan hanya itu gitu loh, Pak. Tahajud itu sunnah, qobliyah zuhur itu sunnah, ba'diyah zuhur itu sunnah. Membaca tadi kuliah ayat itu sunnah. Banyak kesunahan Rasulullah itu. Jadi jangan stagnan dengan satu aktivitas, satu urusan. Banyak. Apalagi yang saya benci itu kan kemarin itu ada jamaah telepon, Pak Yai, saya mohon doa restu Pak Yai. Loh apa Mas Amen? Mau nikah lagi Pak Yai. Pertanyaan ketika dia lapor ke saya begitu, saya tanya, loh bojomu wis mati dah? Dereng Yai, sik urip nang omah tambah lemu tambah sewehat ya bojoku. Lah lha kok rabi maneh bojomu sik urip? Sunah Rasul Yai. Iku nek nang ngarepku Pak tak tapuk lambene temenan ya. Kenapa sih selalu sunnah itu diidentikan dengan nikah lagi? Enggak, Pak. Kalau nikah lagi namanya khususiyah. Kalau boleh sunnah, perilaku sunnah loh ya. Rasulullah tidak pernah menikah dengan perempuan lain saat menikah dengan istri yang pertama Khadijah. Baru menikah lagi ketika ibu Khadijah wafat, nikah lagi. Mas, ngono iku gak sunnah. Lah sunnah ya napa Ustaz? Sunnahnya itu entenono bojomu mati dhisik, rabi yo. Lho ngono sik takon ae. Matine kapan Ustaz? Ya gak ero matine takon aku ngono iku. Bahkan Rasulullah ada kesunahan yang kedua. Setelah wafatnya Ibunda Khadijah, menikah lagi dengan seorang perempuan, janda, usia 70 tahun, Pak. Namanya Sauda. Sauda itu bahasa Arabnya. Hitam. Rondo, ireng, tua. Sunnah yang kedua. Siji, ngenteni bojone mati dhisik. Terus rabi maneh. Sing dirabi rondo, tua, ireng. Halo. Gimana dilakukan sunnah itu? Sunnah itu pun dengan ilmu, bukan dengan taklid. Makanya saya sekarang, kenapa kita ngaji Al-Adhkar ini Pak? Karena isinya ini khusus zikir Rasulullah. Orang sekarang berzikir itu Pak, ditanya, ini zikir ajaran siapa? Ngarang sendiri Pak. Mas, aku ingin oleh ijazah Mas, maca sholawat ping 1 juta. Sama dari mana? Ada nggak Rasulullah itu sampai menyuruh sampai sebegitu buat sholawat sampai 1 juta itu? Katanya kalau 1 juta sholawat sehari itu nanti tidur bisa mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kalau panjenengan ikhlas mengikuti sunnah Rasulullah, sehari cukup 1000 sholawat saja dengan istiqomah. Yakin Pak, tidur mimpi Rasulullah sudah. Dan tidak ada mimpi yang terbaik dalam kehidupan ini yang menjadikan kita hidup semakin berkah adalah mimpi bertemu Rasulullah. Tapi kalau memang itu ditakdirkan mimpi ketemu Rasulullah, tolong ojo ngomong sopo-sopo, garai fitnah. Oh jelas, belum jelas ini Rasulullah kok dikandak-kandak no koncone. Mas, aku mau mimpi Mas, koyo ketemu Nabi aku Mas. Jare koncone, ya apa modelnya Nabi? Wong wis tuwek Mas, gundul, jenggote dawa putih pisan. Ya Allah, Anda memfitnah Nabi. Itu bukan Nabi, jadi koncone sapa? Anggur cap orang tua. Kurang ajar wong durhaka koyo ngene iki, kurang ajar, Pak. Makanya sedikit demi sedikit lah Bapak Ibu, di tengah-tengah kita rehat bekerja ini, ayo ngaji tentang Rasulullah. Mulai dari sholatnya Rasulullah, bacaannya Rasulullah. Nanti berkembang lagi bagaimana rumah tangganya Rasulullah. Kapan itu saya dikasih tema di sini namanya bagaimana membangun rumah tangga ala Rasulullah. Itu semua dalam rangka membuktikan bahwa kita pahabbah kepada Rasulullah. Saya kira ini Bapak Ibu kultum pada siang hari ini semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Semoga hari ini kita mendapatkan rizki yang luas, yang lapang, yang berkah semuanya. Disehatkan badannya,
dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.